Kam kana bainal adzani wasyahur? Berapa jarak antara adzan subuh dan sahur? Qal, lalu Sayyidina Zaid bin Thabit beliau menjawab, qadru khamsina ayah, dengan perkiraan ukuran orang membaca 50 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari, fadu'ai wa ibtihali sahidun li biftigari. Ya Tawwab tub alaina, ولهذا سر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يا تواب تب علينا، يا تواب تب warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali, wa bima qad hala qalbi min humumin wa shighali. Ya warhamna wanzur ilaina, hajatan fin nafsi ya Rab, faqdiha ya khaira qadi, wa arih sirri wa qalbi min hawadi wa suwadi. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih.
wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah dan juga di waktu yang penuh barokah, di tempat fi baitin min buyutillah, dan di waktu di bulan afdalus suhur, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkah Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barokah ini mungkin kita akan ambil sedikit momentum karena kita sekarang berada di bulan Ramadan. Ya, sama-sama kita akan membaca kitab Is'af Ahlil Iman fi Wadhaif Syahri Ramadan, karangan daripada Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad. Ini beliau kumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan Ramadan, kemudian disarahkan oleh beliau. Ya, disarahkan, yang nama sarahnya Al-Is'af Ahlil Iman fi Wadhaif Syahri Ramadan. Ini Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad, seorang ulama ya, besar yang ada di kota Mekah, dan beliau guru daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Walal muallif al-imam Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid darin amin. Gal ya, waktu sahur ya, minal lail. An Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadru 50 ayah, rawahu Syaikh. Ini beliau memasuki bab ya, membahas tentang bab sahur yang memulai dari hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi, Sayyidina Anas dan Sayyidina Zaid bin Thabit. Keduanya berkata, Sayyidina Zaid berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian selesai kami sahur, kami mengerjakan salat subuh. Qultu, kata Sayyidina Anas, kam kana bainal adzani was sahur? Berapa jarak antara adzan subuh dan sahur? Qal, lalu Sayyidina Zaid bin Thabit dia menjawab, qadru 50 ayah. Dengan perkiraan ukuran orang membaca 50 ayat. Kam kana bainal adzani was sahur? Berapa jarak antara adzan subuh dan sahur? Qal, lalu Sayyidina Zaid bin Thabit dia menjawab, qadru 50 ayah. Dengan perkiraan ukuran orang membaca 50 ayat. Lamanya dengan ukuran orang membaca 50 ayat. Rawahu Syaikh. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Syaikh. Nah, ini sekarang kita membaca sarahnya. Ay tasaharna, ay akalna fi waktu sahur. Arti tasaharna, ay kita makan di waktu sahur. Ma'an Nabi, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian kita bangun, ya, Rasulullah bangun untuk mengerjakan salat subuh. Salat subuh di sini. Lalu Sayyidina Anas mengatakan, ma bainal adzan wa sahur? Berapa jarak antara adzan dan sahur? Lalu dijawab, qadru 50 ayat, ay mutawassithah. Ya, orang seperti membaca 50 ayat yang sedang. Enggak baca cepat, enggak baca lama. Ya, seperti kita membaca ayat 50 ayat,
tapi dengan ukuran yang sedang. Enggak cepat bacanya dan juga tidak la tawilah wala qasirah, tidak lambat. Dengan perkiraan ya 15 sampai 20 menit. Jadi mungkin kalau kita makan ya kalau setengah jam sebelum subuh, bukan imsak ya. Ya, kalau sekarang kan subuhnya kan lewat 40 lah ya. 40 ya 40 jam 3 lewat jam 4 lewat 40 kan subuhnya. Ya, dikurangi 20 menit aja. Ya, atau dikurangi 20 menit. Jadi makannya itu jam 4 lewat 20 menit. Atau setengah jam 4 lewat 15 menit. Jam 4 lewat 15 menit. Kemudian Nabi SAW sahur. Ya, waktunya seperti itu. Qala Arif Billah Ibn Abi Hamzah fi bayani hikmat akhir sahur. Nah, berkata Imam Ibn Abi Hamzah di dalam kitabnya Hikmah Takhir Sahur, dia menjelaskan tentang hikmah mengakhirkan sahur. Kana sallallahu alaihi wasallam yanzur ma huwa arfaq bi ummatihi fayaf'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mana yang lebih sayang kepada umatnya. Maka Nabi mengerjakan. Lebih rahmat kepada umatnya. Li'annahu, karena lau lam yatasahar lattaba'u. Kalau Nabi enggak sahur, pasti umatnya akan ikut tidak sahur. Tapi Nabi sahur. Ya, Nabi kesian kepada umatnya, punya rahmat kepada umatnya. Sifatnya Nabi rafiq kepada umatnya, raufur rahim. Fayashugga ala ba'dihim. Mungkin sebagian dari kita ini akan berat. Ya, kalau kita makannya jam 12, jam 10 malam enggak sahur. Ya, puasa sampai maghrib. Ya, mungkin kita akan lebih merasakan yang namanya berat atau laparnya lebih. Atau walau tasahhara fi jawfil lail la shagga aidan ala ba'dihim mimman yaghlib alaihim. Atau kalau Nabi sahurnya tengah malam dah. Jam 12, jam 1 Nabi sahur. Ya, jam 12 atau jam 1 malam Nabi sahur. Mungkin juga kita akan merasa berat sebagian dari kita. Ya, enggak makan lagi sampai maghrib. Ya. Kalau jam 4 kita terakhir makan kan. Ya, sampai maghrib palingan 14 jam. Ya, tapi kalau jam 12 kita terakhirnya makan, ya, sampai 17 atau 18 jam kita enggak makan. Ya, rahmatnya Nabi kepada umat. Makanya Nabi mentakhirkan yang namanya sahur. Faqad yufdi ila tarki salati subhi fi waqtiha. Nah, bahkan juga kalau kita sahurnya jam 12 malam, jam 1 malam, ya, itu kan kita bisa ngantuk habis makan. Ya, mungkin jam 2 kita tidur. Ya, kenyang enggak? Kita kan biasanya habis sahur itu, habis subuh tidur. Karena kenapa? Kan kenyang. Begitu juga kalau kita sahurnya tengah malam, kalau Nabi ya sahurnya tengah malam, kita ikut Nabi, jam 2, jam 3 udah mulai ngantuk, tidur. Nah, tidurnya ini faqad yufdi ila tarki salati subhi fi waqtiha. Ini bisa menyebabkan kita bisa meninggalkan salat subuh di waktu. Orang baru tidur jam 2, jam 3. Ya, yang ada bangunnya bisa jam 9, jam 8. Yang ada subuhnya bisa lewat. Itu hikmahnya Nabi SAW mentakhirkan sahur. Wafihi, dan mentakhirkan sahur tagwiyatun ala siyam li umumil ihtiyaj ila ta'am. Bisa menguatkan kita untuk berpuasa. Ya, puasa kita jadi kuat. Kenapa? Oh, tadi sahurnya akhir lagi, jam 4 kita baru sahur. Ya. Li umumil ihtiyaj ila ta'am. Karena umumnya kita ini butuh kepada yang namanya makan. Nah, itu hikmah daripada Nabi SAW mentakhirkan sahur. Ya, karena kenapa? Rahmatnya Nabi, rafiqnya Nabi, raufnya Nabi kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi memilih perbuatan Nabi yang mana bagaimana umatnya itu enggak berat. Ya.
Makanya Nabi kepengen sebenarnya ya mewajibkan untuk yang namanya bersiwak untuk umatnya setiap pengen sholat, setiap pengen wudu. Tapi Nabi lihat umatnya. Ya, Nabi begitu rahmat kepada kita. Kita berat. Ya, kalau kita pengen sholat harus yang namanya bersiwak. Pengen yang namanya berwudu, yang harus bersiwak. Makanya Nabi SAW enggak wajibkan untuk yang namanya bersiwak. Ya, rahmatnya Nabi ya kepada umat. Wa fil hadits ta'nisul fadil ashabahu bil muakalah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu sahur itu enggak kadang sama sendiri atau sama keluarga, tapi juga dengan sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ya Sayyidina Zaid bin Thabit, beliau sahur bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan hadis ini, wa jawazul masyi bil lail lil hajah. Boleh jalan di malam hari kalau ada hajat. Ya kan kita tahu jalan di malam hari ini ya hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat boleh. Ya tidak menjadi makruh. Atau jalan sendirian juga makruh. Tapi kalau ada hajah, ada keperluan tidak menjadi makruh. Nah, ini Sayyidina Zaid bin Thabit, beliau itu ya jalan dari rumahnya untuk melaksanakan sahur, makan sahur bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau itu kan tidak tinggal bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya di malam sebelum sahur beliau jalan dari rumahnya ya untuk sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fihi al-ijtima' ala sahur. Nah, ini juga disunahkan untuk kita ijtima' kumpul untuk kita makan sahur bareng. Ya paling tidak sama keluarga kita. Ya paling sedikitnya kita makan sahur berkumpul dengan keluarga. Wa fihi husnul adab fil ibarah. Nah, dalam hadis ini kan mengatakan tasaharna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ucapannya adab sekali. Ya, Sayyidina Zaid bin Thabit. Ya, dia mengatakan, ya, kami sahur bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengatakan nahnu wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami dan Rasulullah sahur. Ya, tapi ya tasaharna Rasulullah sahur bersama ya kami sahur bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adabnya ya para sahabat Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penjelasan daripada hadis tasaharna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Hasan bin Muhammad al-Mashhad, beliau mengambil hadis yang kedua, ma jaa fi anna sahur barakah. Ya, judulnya bahwasanya sahur adalah barakah. An Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi bersabda, sahurlah kalian, maka sesungguhnya sahur itu berkah, barakah. Ya, sahur itu berkah. Tasahharu sarahnya di sini tasaharu tanawalut ta'am fi waqti sahur. Makanlah makanan di waktu sahur. Wa huwa gubaila subuh. Nah, sahur itu sebelum waktu subuh. Mukhalafah li ahlil kitab. Untuk berbeda, berselisih dengan ahlul kitab. Ya. Karena ahlul kitab itu sahurnya itu tengah malam. Ya. Tapi kalau kita ya, orang Yahud, ya, mereka itu sahurnya itu tengah malam. Itu kita ini berbeda dengan mereka. Kita sahurnya itu gubaila subuh, sebelum waktu subuh. Ya tadi perkiraan 20 menit atau 30 menit, setengah jam sebelum waktu subuh kita sahur. Fa inna fi sahur, kata Nabi, karena sesungguhnya sahur ya barakah, ya berkah. Barakah di sini wudu. Ya, sahur dalam sahur ini berkah ini, kata Syekh Hasan bin Muhammad al-Mashhad, ada beberapa alasannya. Yang pertama, dikatakan berkah, sahur itu berkah, an yubarik fil qalil minhu bihaitsu yahsul bihi al-i'ana 'ala shaum. Ya.
makan yang sedikit di waktu sahur itu akan menjadi berkah, akan membantu dia ketika dia berpuasa di siang hari. Biasanya kan kalau kita bangun waktu sahur kan makan itu kan nggak banyak kan? Beda kalau buka ya, atau tengah malam. Tapi kalau sahur biasanya kita makannya tidak banyak, karena biasa kalau bangun tidur gitu kan ya nafsunya agak kurang, sedikit kita makan ya, tapi walaupun sedikit barokah. Jangan tidak sahur. Kenapa? Karena di dalam sahur itu berkah. Lain orang yang puasa dengan sahur sama puasa yang tidak sahur. Dengan sahur kayaknya lebih kuat jauh. Kenapa? Karena ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Disebutkan di Ibni Adi di dalam Sahih Bukhari, an Sayyidina Ali marfu'an, tasahharu walau bisurbatima. Sahurlah walaupun hanya seteguk air. Sahurlah walaupun minum hanya seteguk air. Udah kita nggak nafsu makan, nggak ini nggak mau makan juga, udah kenyang, udah merasain. Udah paling nggak kita jangan nggak sahur walaupun satu gelas air. Karena kenapa? Karena dalam sahur itu barokah. Yang kita ambil berkah. Bahkan wan Abi Umamah, riwayat dari Abu Imamah dari Tabrani, walau bitamrah. Sahurlah walaupun satu butir kurma. Ya, walaupun kita makan dengan satu butir kurma, kita nggak nafsu makan satu piring, ya, paling nggak tetap sahur walaupun hanya satu butir kurma. Walau bihabbat zabib, ya, walaupun hanya beberapa zabib ya, kismis kita makan, anggur yang kering. Nah, itu arti daripada sahur barokah. Dan juga di antaranya, ya, maksud daripada dalam sahur itu barokah, naf'ul muhasabah. Annal murad bil barokah, yang dimaksud dengan berkahnya sahur adalah nanti di akhirat nggak akan dihisab. Orang yang makan sahur, makannya itu nggak akan dihisab makanan. Karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salasatun la yuhasab alaihil abad. Ada 3 yang nggak akan dihisab nanti di hari kiamat kepada hamba. Akalatus sahur, makan waktu sahur. Sahur nggak akan dihisab. Wa ma aftara alaih, makan berbuka. Puasa kita buka makan nggak akan dihisab. Kemudian yang ketiga, wa ma akala ma'al ikhwan, makan bersama berjamaah. Ya, bersama saudara-saudaranya, dia berjamaah, dia makan, ya, atau satu piring dia bareng, ya, satu nampan, atau dia itu satu piring sendiri, tapi dia itu berjamaah makan, ya, bareng-bareng. Ya, sebaik-baiknya makan adalah makanan yang banyak katratul ayadi, kata Nabi, yang banyak tangannya. Ya, makin kita banyak tangan, ya, maka makin berkah. Dan itu makan yang bareng-bareng itu nggak akan dihisab nanti di akhir. Jadi ada 3 makanan yang nggak akan dihisab: makan sahur, makan berbuka, ya, dan juga makan berjamaah. Gampangnya. Ya, nggak harus satu nampan bareng-bareng, nggak? Ya, nggak harus. Ya, contohnya kalau ngambil prasmanan, tapi kita makan bareng-bareng. Ya, walaupun satu piring, satu piring. Wa minha, dan diantaranya juga arti daripada, ya, sahur itu barokah, annal murad at-taqwa ala siyam wa ghairihi. Ya. Nah, ini bisa membantu dia kuat untuk dia berpuasa. Wa ghairihi, dan juga aktivitas yang lainnya. Ya. Nah, dengan dia sahur, puasanya kuat. Tagawi. Begitu juga dia ibadah kuat, sholat dia kuat. Bahkan kerja dia kuat. Kenapa gue ente kerja? Anak udah sahur. Ya, itu berkahnya sahur. Kuat untuk yang namanya puasa, ya, ibadah yang lainnya, dan juga aktivitas yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu bi ta'ami sahur ala siyaminha." Bantulah, ya, puasa di siang hari dengan engkau makan sahur. Ya, dengan engkau makan sahur. Maka
puasa kamu akan terbantu, kata Nabi. Wabil qailulah ala qiyamil lail. Nah, kalau kita pengen bangun malam, ya, bantulah dengan kita qailulah. Qailulah apa? Kita tidur sebelum zuhur. Ya, tidur sedikit. Jam 11 kita tidur, ya, setengah jam, 45 menit kita bangun. Ya. Nah, insya Allah dengan kita tidur sebelum zuhur itu jam 11 kita tidur, 15 menit, setengah jam atau 45 menit kita tidur, kita bangun sebelum waktu zuhur, itu dengan tidur qailulah namanya. Maka insya Allah tengah malam kita akan yang namanya mudah untuk bangun. Nah, ini mudahnya itu seperti kita berpuasa dengan sahur. Ya, bangun, maksudnya gampang kita bangun di tengah malam. Ya, kata ulama gampangnya bangunnya itu seperti kita kuat ketika kita berpuasa, ketika kita sahur. Nah, sekarang kita kuatkan puasa. Kenapa? Karena sahur. Juga orang yang tidur qailulah akan dia bangun malam sebab dia itu tidur qailulah. Wa yahsul bihin nasyat. Ya, maka dia akan mendapat yang namanya semangat. Ya. Wa minha, dan diantaranya juga arti daripada dalam sahur itu barokah, kata ulama, ya, al barokah al umurul ukhrawiyah, berkah perkara akhirat. Ya. Fa inna iqamata sunnah tujibul ajar wa ziyadah. Karena dengan sahur itu kan sunnah. Sunnahnya Nabi, kita sahur, kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala. Nanti kita di akhirat melihat pahala kita. Ya, pahala sahur kita. Ya, jangan kita sembarangin. Nah, ya. Yang namanya sahur, karena itu adalah sunnah daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita menghidupkan sunnah Nabi, dengan kita sahur sama juga kita menghidupkan sunnah Nabi. Nah, di akhirat kita akan lihat yang namanya pahala kita sahur. Nah, ini enak ini. Udah makan dapat pahala lagi. Kemudian yang kelima, ya, arti daripada sahur barokah. Qad takunu hadhil barakah kama qala al-Ghadiyat ma yattafiq lil muttasahhir min zikir au salatin au istighfar. Karena orang yang sahur, ya, dia itu pasti lisannya akan yang namanya zikir. Dia baca doa. Ya. Apalagi bagus dia itu sholat atau dia itu istighfar. Ya. Pokoknya ada zikir sih. Lisannya itu ada zikir. Sebab apa? Sebab dia itu sahur. Ya, sebelum makan dia baca doanya. Setelah dia makan dia ucapkan alhamdulillah. Itu paling sedikit. Ya, apalagi dengan yang lain-lain. Ya, dengan yang lain-lainnya. Zikir-zikir dengan apalagi ditambah dengan dia sholat, tahajud, ditambah lagi dengan dia baca Al-Quran, baca istighfar dan lain sebagainya. Ziyadatul amal, amalnya akan bertambah. Ya, laulal qiyam la sahur lakanal insana iman anha. Karena kalau nggak sahur dia tidur. Iya. Tarikanlah, maka dia nggak akan tambah amal. Amalnya nggak akan tambah. Tapi karena dia sahur, akhirnya dia baca zikir, dia sholat, dia wudhu dan lain sebagainya, maka akan bertambah yang namanya amal. Dan juga dengan hikmahnya sahur, tajdidun niyah lisawm. Kita memperbarui niat ketika kita berpuasa. Ya, ini disunnahkan. Ya, walaupun sudah kita niat habis raweh kita niat nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahr ramadan hadhihi sanah lillahi taala. Ya. Udah sudah niat. Tapi kalau waktu sahur disunnahkan kita untuk niat lagi. Ya, disunnahkan kita untuk sunnah ya, bukan harus ya, bukan wajib. Udah cukup tadi. Ya, sudah cukup. Tadi sebelum habis raweh kita niat. Kemudian waktu sahur kita niat lagi, itu sunnah. Kenapa? Liyakhruj min khilaf man aujaba tajdidaha idza nama ba'daha. Karena ada pendapat ulama, sebagian kecil ulama, ada yang mendapat kalau dia itu udah niat, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun, wajib niat lagi.
harus memperbarui nih niat. Ada pendapat ulama yang bukan gitu. Tapi itu bukan pendapat yang muktamad. Ada pendapat kecil daripada ulama. Jadi untuk khurujul khilaf, untuk keluar dari khilafnya para ulama, kita niat lagi. Supaya ibadah kita, niat kita sah menurut semua pandangan ulama. Baik ulama yang muktamad atau ulama yang sebagian. Itu hikmahnya kita sahur. Itu apa namanya? Banyak sekali ya. Keberkahan daripada sahur. Kemudian juga beliau mengambil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an rajulin. Dari Abu Hurairah an rajulin min ashabi Rasulillah, dari seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasahhar wa huwa yatasahhar. Saya masuk menemui Nabi sedangkan Nabi lagi sahur. Lalu Nabi mengatakan, "Innaha barakah a'atakumullahu iyaha fala tada'hu." Ini sahur ini adalah barakah yang Allah berikan untuk kalian. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan sahur. Kata Nabi, jangan kalian tinggalkan sahur karena sahur ini adalah barakah yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis an Abi Naji al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur fi Ramadan. Ini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abi Naji al-Irbad bin Sariyah untuk sahur di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Halumma ilal ghidha'il mubarak. Halumma ila ghidha'il mubarak. Sini. Untuk kita makan makanan yang diberkahi oleh Allah. Karena makanan sahur adalah makanan yang diberkahi. Halumma, ayo kemari semuanya kumpul. Ayo menghadap di sini. Kita makan makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Makanan sahur. Nah, kemudian hadis yang terakhir an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahur kulluhu barakah, fala tada'u." Sahur semuanya berkah. Mau makanannya apapun, mau korma, mau nasi, mau sayurannya, mau dagingnya, mau minumannya, berkah semuanya. Fala tada'uhu, kata Nabi, jangan kalian tinggalkan. Falau anna ahadakum yajra bijar'ah min ma', kalau seandainya kalian, di antara kalian meminum dengan satu tegukan dari sahur, air, di waktu sahur, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, wa malaikatahu, beserta dengan para malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, berselawat kepada orang yang sahur. Ini keutamaan sahur juga. Allah dan malaikatnya sahur. Artinya Allah berselawat kepada orang yang sahur, yaitu apa? Allah menurunkan rahmat. Arti malaikat berselawat kepada orang yang sahur, malaikat membacakan istighfar. Jadi dengan kita sahur, Allah menurunkan rahmat kepada kita. Dengan kita sahur, malaikat membacakan istighfar untuk kita. Makanya sangat dianjurkan sekali untuk kita yang namanya sahur Udah makan enak udah gitu fadilahnya sangat besar sekali terutama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini tentang keutamaan yang namanya sahur. Mungkin yang akan datang kita akan bahas tentang takjilul fitr. Dianjurkan untuk bersegera untuk berbuka. Pokoknya makanan aja dah bahas dah Masa makanan aja. Kalau tadi sahur. Ini keutamaannya banyak keutamaannya banyak sekali tentang sahur dan juga berbuka. Mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita telah memasuki 10 kedua di bulan Ramadan. Yang kita tahu wa ausatuhur rahmah. 10 kedua di bulan Ramadan
rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hamba-hambanya. Mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari Ramadan ini kayaumin waladin, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, enggak ada dosa bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubathu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana ala ladha fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عدادة في صحبي والحمد لله في البدء وتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf, kita minta lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.